Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dalam bingkai isim ma'rifat, dan isim ma'rifat yang ketiga ada isim isyarah. Isim isyarah mudahnya di kita dalam bahasa Indonesia seperti kata tunjuk, namun di sini definisi yang diberikan oleh penulis adalah isim yang menunjukkan atas yang dinamai wal isyaratu ilaih, dan yang memberikan isyarat kepadanya. Nah, ini definisi dari isim isyarah, ya. Ini ismul isyarah ma dalla ala musamman wal isyarah ilaih. Contohnya seperti hadza rajulun, yakni hadza di sini. Nah, kemudian ismul isyarati hadza ya tadammanu amraini. Isim isyarah hadza ini mencakup dua hal, dua perkara. Yang pertama al-madlulu, yang ditunjuknya, al-musyaru ilaih, yang ditunjuknya, al-musyaru ilaih, yang diisyaratkan kepadanya, ya. Yang ditunjuk, yang diisyaratkan kepadanya, wahwa adalah apa? Zatur rajuli. Nah, yang ditunjuknya itu adalah zat dari si laki-laki tersebut. Ketika kita melihat contoh hadza rajulun, hadza rajulun. Kemudian yang kedua al-isyaratu ila tilka dzat. Nah, isyarat itu kepada zatnya tersebut. Nah, ya. Nah, isim isyarah itu memiliki pembagian taksimu ismil isyarati, pembagian isim isyarah. Ismul isyarati kismani. Isim isyarah terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama adalah ismun yusyaru bihi lil qarib, yaitu kism atau pembagian yang diisyaratkan dengannya untuk sesuatu yang dekat. Kemudian kism yusyaru bihi lil ba'id, yaitu pembagian yang disyaratkan dengannya untuk yang jauh. Maka kita akan lihat di sini pembagiannya, ada ismul isyarah lil qarib, ada ismul isyarah lil ba'id. Namun nanti disesuaikan dengan bentuk jumlahnya, bentuk bilangannya. Karena kan dikenal ada yang mufrad, ada juga musanna, ada jamak. Nanti jenisnya pun juga ada muzakkar, ada muannas, ya. Di sini mufrad muzakkar. Untuk sesuatu yang mufrad muzakkar, maka kalau sesuatu mufrad muzakkar itu dekat, kita gunakan hadza. Kalau jauh, kita menggunakan zaka atau zarika. Nah, gitu jangan bingung ketika ada zaka rojulun. Nah, zaka rojulun sama seperti zalika. Itu isim isyarah lil ba'id. Yang benda ditunjukkannya itu adalah mufrad muzakkar. Kemudian yang mufrad muannas, mufradah al-muannasah, al-mufradah al-muannasah. Untuk yang dekatnya hazihi, dan untuk yang jauhnya itu tika atau tilka. Tika atau tilka. Kemudian untuk musanna muzakkar ada dua nih. Ada dua. Yang ditunjuknya itu dua laki-laki. Nah, dua yang berjenis muzakkar. Maka untuk yang kalau dia dekat nanti ditunjuk dengan isim isyarah hazani. Kalau yang jauhnya dia
kalau ketika jauh dia ditunjuk dengan isim isyarah zanika. Kemudian ada al-musanna al-muannasah, ya, al-musanna al-muannas. Musanna akan tetapi dia muannas. Kalau posisinya dekat maka dia ditunjuk dengan hatani. Kalau posisinya jauh maka dia ditunjuk dengan tanika. Kemudian untuk jamak, baik itu jamak muzakkar maupun jamak muannas, semuanya nanti sama. Ketika dia posisinya dekat menggunakan haulai, kemudian kalau posisinya dia jauh menggunakan ulaika. Nah, ini dihafalkan nih kalau bisa. Hadza hadhihi hadzani hatani haula'i itu lil qarib dengan urutan mufrad muzakkar, mufradah muannasah, musanna muzakkar, kemudian musanna muannas, kemudian jama'. Kemudian untuk yang lil ba'id dengan urutan yang tadi zaka au zalika, kemudian tika au tilka, kemudian apa? Zanika, tanika, dan terakhir adalah ulaika untuk yang jamaknya. Tanbihat. Ya, catatan di sini. Nah, kalau kita baca tadi untuk yang dekat, kalau kita baca tadi untuk yang dekat, lil qarib, itu semuanya dia diawali oleh H. Semuanya diawali oleh H. Dan H di sini dia punya nama. Ketika dia punya nama, maka dia tidak termasuk bagian dari isim isyarah. Nah loh, kenapa bisa? Ya, karena dia punya nama tersendiri. Sedangkan nanti isim isyarahnya itu adalah lafal za-nya saja. Untuk haza, isim isyarahnya adalah lafal za-nya saja. Hazihi, lafal zi-nya saja. Hazihi, zi-nya saja. Sama nanti untuk yang hazani, hatani. Begitupun untuk yang jama, hanya ulai saja yang itu sebagai isyarahnya. Tapi haknya bukan. Terus haknya itu hak apa? Disebut di sini catatan pertama, haknya adalah at-tanbih. Adalah tanbih. Haknya ini adalah huruf tanbih untuk mencari perhatian. Kalau di kita mungkin seperti ungkapan nah gitu. Nah ini dia gitu. Ya. Nah, ini rumah gitu. Nah, itulah kurang lebih bisa kita maknai dalam bahasa Arabnya dia adalah hak tanbih. Maka hak tanbih nanti kalau mau kita katakan ya dia adalah harfu zaid li tanbih. Udah gitu aja. Ya gak usah kita katakan mabni al fathhi la mahalla lahu min al i'rab, nggak perlu. Seperti mim sukun yang ada pada lafal domir antum, mim sukun kita katakan, kita ungkapkan dia alamatun li jam'i dzukur. Udah gitu aja. Nah, ya. Maka hak di sini walaisa min jumlati ismil isyarah, dia bukan termasuk apa namanya? Gabungan dari atau satu bagian dari isim isyarah. Maka ketika kita sudah mengetahui hak di sini bukanlah gabungan dari bagian isim isyarah, khususnya untuk yang lil qarib ya, maka fayajuzu itsbatuhu wa yajuzu hadfuhu. Maka nantinya boleh untuk menetapkan hak dengan seperti ini bentuknya hadza hadhihi hadzani hatani haula'i, ini kan haknya ditetapkan. Maka boleh juga dia dihapus. Boleh za saja, boleh zi saja, boleh zani saja, boleh tani saja, boleh ulai saja. Maka di sini dikatakan fayasihu al-wajhani. Maka boleh dua sisi fi ismil isyaratil qarib. Ya, boleh dua sisi pada isim isyarah lil qarib. Nah, yasihu boleh kita katakan za tanpa adanya hak tanbih kan? Boleh kita katakan zi tanpa adanya hak tanbih zani, tani dan ulai. Gitu. Nah, mari catatan nomor satu terkait hazihi. Yusharu lil mufradatil muannasah bi asyrati alfaz. Nah, yang diisyaratkan kepada mufrad muannas itu dengan 10 lafal yang ada 10 lafal ternyata banyak. Nah, yang paling terkenalnya itu ada zi, ti, ta. Nah, ini untuk mufrad muannas.
Untuk mufrad muannas ya, isim isyarah lil qaribnya itu bisa zi, ini kan tanpa ha tanbih berarti bisa zi, ada ya sukun, bisa ti, bisa ta. Ini yang paling terkenal empat. Walaupun ada 10 lah, ada 10 lafal kata beliau. Nah, kemudian catatan yang kedua ini, yang yasihu isim isyarah lil qarib tanpa ha tanbih. Wa min zalika qauluhu ta'ala. Nah, ini contohnya dalam Al-Qur'anul Karim di mana isim isyarah lil qarib itu tidak menggunakan ha tanbih. Contohnya hum ulai ala athari di surah Toha ayat 84 tanpa ha tanbih haulainya nih. Nah, ya. Kemudian begitu pun dalam syair wa qaulu syairi ya ayyuhar rajulul muallimu ya halla li nafsik kana za at-ta'lim. Nah, za ya tanpa hak tanbih. Baik, catatan masih ya di catatan yang pertama ini anak catatan pertama wa yajuzu al-faslu dan boleh dipisah nih. Boleh dipisah wa yajuzu al-faslu baina hak tanbih antara hak tanbih wasmil isyarati dan isim isyarah. Dipisahnya dengan apa ini? Antara hak tanbih dan isim isyarah boleh dipisah dengan domir bidomiril musyari ilaih, dengan domir yang diisyaratkan kepadanya, dan tentu domirnya nanti domir rofa munfasil. Maka di sini dikatakan bahwa domirur raf'i al munfasil. Nah, ya, alladzi khobaruhu ismul isyarah, yang mana khobarnya harus isim, yang mana khobarnya itu isim isyarah. Gampangnya gini, ha hak tanbih plus domir munfasil nantinya kita irob dia fi mahali raf'in sebagai mubtada, baru kemudian isim isyarahnya fi mahali raf'in khobar. Nah, ini contohnya ha anaza, asalnya itu adalah haza ana, atau ya kan ananya di irob sebagai mubtada berarti hadza ana hadza, harusnya kan seperti itu, anta hadza. Tapi apa? Dia boleh dan bisa mubtada'nya dikedepankan, tetapi tidak terlalu di depan. Kenapa tidak terlalu di depan? Maksudnya di depan ini dia bisa mendahului isim isyarah yang secara hakiki isim isyarahnya za kan, dan dia berkedudukan sebagai ya, nah, afwan. Ya memang ini didahulukan maksudnya ya. Maksudnya eh, si mubtada'nya itu bukan bukan mendahului khobar, emang dia mendahului khobar ya namanya mubtada. Nah, si mubtada'nya ini yang berupa domir rofa munfasil itu dia masuk atau menengahi setelah hak tanbih kayak gitu ya. Nah, bukan bukan mendahului khobar bukan ya. Nah, seperti di sini ha plus ana dan za. Kemudian kalau anta ha anta za. Kemudian ha antum ulai, harus sesuai. Nggak bisa ha ana ulai, nggak bisa gitu ya. Karena domir rofa munfasil yang memperantarai atau menengahi antara hak tanbih dengan isyarahnya itu ya adalah apa? Mu mubtada gitu ya. Nah, mubtada. Kemudian isim isyarah berikutnya itu sebagai khobar. Maka dikatakan di sini tadi apa? Alladzi khobaruhu, yang khobarnya adalah isim isyarah. Nih. Nah, ya. Berikutnya, waqad tu'adu, dan terkadang itu diulang. Hak tanbih itu apa diulang? Waqad tu'adu ha'ut tanbih. Nah, dan terkadang hak tanbih itu diulang kapan? Ba'dal fasli. Setelah dipisah.
Nah, setelah dipisah seperti tadi, ha ana, nanti haknya juga bisa diulang, berarti nempel lagi dia ke isyarahnya tuh. Namanya nempel lagi. Ha ana haza, ha anta haza, ha antum haulai gitu. Yang fungsinya tentunya adalah fungsinya itu tidak lain dan tidak bukan lit taukid wa taqwiyah untuk menegaskan dan menguatkan. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ha antum haula'i. Nah, hak tanbih yang asli mana? Hak tanbih yang asli adalah hak Yang pertama. yang pertama. Kemudian hak tanbih yang nempel pada isyarah, isim isyarah berikutnya itu adalah hak yang diulang sebagai taukid. Karena kan kalau kita belajar taukid itu ada dua ya. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, kalau seperti ini nanti hitungannya taukid maknawi atau lafzi. Lafzi. Lafzi, pengulangan lafal. Kalau maknawi dengan lafal-lafal khusus seperti kulu, ain, dan lain misalnya ya. Ini. Nah, catatan yang kedua sekarang, yajibu, ya ada catatan. Ada catatan kaki nomor 2. Ah, nih, catatan kaki nomor 2. Tuk tabu hakada, ha anaza. Nah, ketika ditulis seperti ini nyambungnya ya. Ha anaza. Nah, inilah saya. Gitu. Ha anaza artinya apa? Inilah saya. Ha antum ulai. Nah, ya. Berikutnya, perhatian atau catatan yang kedua. Yajibu fismil isyarati lil ba'idi ayyakuna muqtarinan bi kafil khitabi. Wajib pada isim isyarah yang jauh di mana dia harus bergandengan dengan kaful khitab. Nah, domir-domir yang lil bait, domir ya, afwan. Isim isyarah yang lil bait, isim isyarah yang lil bait itu kan hafal kan? Zaka atau zalika, tika dan tilka, kemudian lagi ada zanika, tanika, ulaika, semuanya diakhiri apa? Ah. K ya. Dan K itu apa? K itu nanti kita katakan kaful khitab nih di sini kan. Kaful khitab. Nah, tuh ada zakatika, zanika, tanika, ulaika. Adapun lamul bu'di, adapun lam yang jauh, lam lam jauh namanya lamul bu'di itu kan yang zalika tuh, zalika, tilka. Nah, nam ya, zalika, tilka itu ada lamnya. Lamnya lamul bu'di namanya. Faminhu maka diantaranya itu ma ya juzu iktiranuhu, ada yang boleh apa namanya iktiron, berdampingan ya, bergandengan biha ma'al kaf, di mana boleh bergandengan dengannya bersama kaf, kaf khitab tadi. Wa minhu ma la yajuzu iktiranuhu biha, dan di antara ada yang tidak ada yang tidak boleh bergandengan tuh lamul bu'di dengan kaful khitab. Nah, ini ada zakatika. Zakatika. Untuk zaka dan tika ini boleh. Boleh apa namanya? Iktiranu, iktiranu huma. Nah, dengan lamil bu'ni. Keduanya boleh dia bergandengan dengan lamul bu'di. Kalau ingin bergandengan dengan lamul bu'di berarti alifnya diganti dengan lam, iya-nya diganti dengan lam. Zaka jadi zalika. Tika jadi tilka. Gitu ya. Nah, nanti lamul bu'di itu kita lihat di sini lamul bu'di sendiri itu adalah harfun mabniun ala sukuni
la mahalla lahu minal i'rab. Nih, lamul bu'di lamul bu'di harfun mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Wa aslu zalika, nah, asal dari zalika sendiri adalah zalka. Zalka. Asalnya nih zalka tuh. Karena kan emang boleh bergandengan tuh. Boleh bergandengan apa? Lamul bu di pada Nanti. lafal za pada lafal zaka. Kemudian kalau nanti dimasukkan digandengkan tanpa dihapuskan sebelumnya alif, maka jadinya seperti ini. Tapi kalau seperti ini kurang indah, kurang elok. Karena litiqai sakinain, li karohiyati tawalil amsal itu alasannya. Dibenci, tidak disukai karohiyah tawalil amsal. Terletak secara berturut-turut yang sejenis. Nah, ini kan ada yang sejenis tuh keadaannya. Alif dan lam sama-sama sukun kan? Maka salah satunya harus dihapuskan. Nah, karena iltaqa sakinani bertemunya dua sukun yaitu al alif wal lamul bu'di, maka apa? Diharokatilah lam wa hurikatil lam bil kasri dengan kasrah. Litakhallusi minatiqai sakinain. Wal alifu fi kalimati zalika, maka alif pada kata zalika itu tetap pada pengucapan tasbut nutqan. Dia tetap dalam pengucapan saja. Namun nanti dihapuskan dalam tulisan. Wala tasbut khattan. Ya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan li qawaidil kitabah. Untuk menyesuaikan kaidah kepenulisan. Yakni terkait imla. Nah, itu ada di imla pelajarannya ya. Nah, maka maka berubah dia menjadi fatusbihu al kalimatu zalika. Fatusbihu al kalimatu zalika. Maka jadilah kalimat zalika. Nah, ketika kita membaca zalika, zaknya dipanjangin. Seakan seperti ada alif. Karena kan di sini tasbutu nutqan. Tetap dalam pengucapan alifnya. Maka kita katakan apa? Zalika. Dipanjangin ya. Makanya harokat fathahnya itu sering diganti alif tegak di atas za. Untuk menandakan vokal panjang. Dan itulah rahasia zalika, za-nya dibaca panjang. Paham ya sampai sini? Karena asalnya itu adalah zalka, ada alif di depannya. Ini prosesnya, Masya Allah. Berikutnya watilka asluha tilka. Ya kan? Ada ya-nya. Nah, iltaqo sakinani dong. Bertemunya dua sukun kan? Al-ya'u wa lamul bu'di. Ya sukun dan lamul bu'di yang juga disukun lamnya tuh. Karena kan lamul bu'di itu harfun mabniun ala sukun. Dia mabni di atas sukun. Maka ya-nya itu dihapus. Fahudhifatil ya. Fahudhifatil ya'u litakhallusi minatiqa'i sakinain. Fa asbahatil kalimatu tilka. Maka jadilah kata tersebut tilka. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang zanika, tanika, dan ulaika, zanika ini kan untuk yang apa? Al-musanna, al-mudzakkar, al-ba'id. Ya. Untuk musanna laki-laki, namun posisinya jauh. Kalau kita ingin menunjuk mereka dengan isim isyarah menggunakan zanika. Kemudian juga tanika ini kan diperuntukkan untuk yang apa? Musanna muannas ketika posisinya bait yang jauh. Kalau kita ingin menunjuk mereka tuh musanna muannas, maka dengan apa? Tanika, gitu. Kemudian untuk yang jamak, posisinya jauh, ditunjuk dengan apa? Lafal ulaika. Kesemua ini, ketiga-tiganya ini, dia nggak boleh lah ya juzu iktiranuha, nggak boleh dia bergandengan, nggak boleh bergandengannya mereka bertiga ini bila mil bu'di dengan lam bu'di tadi, ya, dengan lam jauh tadi. Ya, nggak bisa kita katakan apa? Zalinika, nggak bisa. Atau zanka. Za, za, gimana bacanya? Zalnika. Gitu ya. Enggak. Zalnika. Lamnya kan mabni ala sukun tuh lamul bu'di.
Kemudian tanika jadinya talnika. Enggak begitu ya. Nah, tidak boleh. Makanya untuk yang mufrad muzakkar dan mufradah muannasah itu ada dua pilihan tuh tadi, ya kan? Nih, zaka atau zalika. Berarti yang ini yang zaka yang tidak menggandengkan lamnya, kalau yang zalika ketika menggandengkan lamul bu'di. Tika au tilka pun juga sama demikian. Gitu ya. Nah, ada catatan nomor 6 roji. Nah, ini nanti bisa dimurojaah kitab Syudzurul Zahab. Ya, semoga kita bisa nantinya mengkaji kitab ini. Nah, insya Allah kita akan bacakan nanti kitab tersebut. Nomor 3, catatan yang ketiga itu al-kaful lati tattasilu bismil isyarati lil ba'idi laisat domiron. Nah, ini penting. Nah, huruf kaf yang bersambung dengan isim isyarah lil ba'id, isim isyarah yang jauh, itu bukanlah domir. Bukan apa teman-teman? Bukan domir. Di lafal zaka, zalika, tika, autilka, zanika, tanika, ulaika di akhiri huruf ka, di situ bukanlah domir. Melainkan dia adalah harfun khitab. Ya, wa inna hiya harfun li mujaradil khitab la mahalla lahu minal i'rab. Tiada lain dia hanyalah huruf yang semata-mata dia untuk khitab saja, yang diajak bicara. Ingat ya, harfun khitab, bukan huruf yang ditunjuk kepadanya. Nah, kita katakan zalika baitun. Apakah kaf di situ berkaitan dengan baitun? Tidak. Tetapi kita sedang menunjukkan rumah ini kepada siapa, maka itulah nanti harfu khitabnya. Nah, sampai sini bisa difahami? Insya Allah, Ustaz. Ya, karena kalau zalika baitun, baitun itu bukan yang diajak bicara, tapi itu yang musyaru ilaih, yang ditunjukkan kepadanya dengan isim isyarah zalika. Dan kaf di situ adalah huruf itop, di mana kita sedang menunjukkan rumah kepada satu orang laki-laki. Gitu. Nah, kita lihat di sini fahadhil kafu. Maka kaf ini, kaful khitab ya, pada isim isyarah lil bait, la alaqata laha bil musyari ilaih, ya kan? Tidak ada hubungannya, nggak punya hubungan dia dengan yang ditunjukkan kepadanya. Wa innama hiya lil mukhatabi, dan tiada lain dia itu hubungannya kepada apa? Yang diajak bicara. Wa fiha lughatani, dan dia punya dua bahasa. Al-lughatul ula, bahasa yang pertama, nam an tatasarrafa hadhil kafu. Nah, kaf ini dia bisa berubah ma'al mukhatabi, bersamaan dengan berubahnya orang yang diajak bicara. Tasarrufal kafi, ya. Dengan kemudian merubah kafnya. Kaf al-ismiyah, gitu ya. Tasarrufal kafi al-ismiyah. Contohnya gini. Zalika baitun ya Muhammadu. Ini kan yang diajak bicara adalah Muhammad. Muhammad satu orang laki-laki. Maka kita katakan zalika. Kaf khitab ini berkaitan atau berhubungan dengan Muhammad di sini yang diajak bicara. Tidak ada hubungan dengan baitun karena baitun ini sebutannya adalah musyaru ilaih. Berikutnya zaliki baitun ya Fatimatu. Bisa kita ungkapkan zaliki. Nah, ini logo yang pertama, teman-teman. Logo yang pertama, kaf khitabnya itu menyesuaikan orang yang diajak bicara. Kalau satu orang laki-laki berarti ka, satu orang perempuan berarti ki. Kalau jamak laki-laki berarti kum. Kalau nanti dua orang, kuma. Ya, dua orang laki-laki maupun dua orang perempuan. Kemudian kalau nanti jamak perempuan, kunna. Nah, ini kita langsung lihat saja. Zalikuma baitun ya rojulani. Ya rojulani yang diajak bicara, maka kuma. Zalikuma baitun ya tolibatani. Nah, dua orang perempuan berarti kuma.
yang diajak bicaranya kan. Zalikum baitun ya rijalu. Nah, rijal, jamak laki-laki, maka gunakan kun. Zalikunna baitun ya talibatu. Kunna, karena yang diajak bicaranya adalah talibatun. Dan musyaru ilainya semuanya mufrad muzakkar, baitun, 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 baitun. Nah, jadi kaitan musyaru ilaih itu dengan isyarahnya, yaitu lafal apa? Iya, lafal za yang ada di Nah, depannya gitu. ini nih. Lamnya lam lil bu'di. Gitu. Kafnya khitab. Harfu khitab. Gitu ya. Nah, harfu khitab itu la mahala lahu minal i'rab. Kalau kita ingin katakan nanti dia harfu khitab mabniun alal fathi yang ka ya. La mahala lahu minal i'rab. Kalau ki berarti apa? Harfu khitab mabni alal kasri. Gitu ya. Nah, dan ternyata ungkapan-ungkapan tadi itu ada di dalam Al-Quran. Misalu hadhil lughah min Al-Quran ya. Contoh dari lughah yang pertama ini dari Al-Quran Al-Karim. Untuk al-mukhatabu mufrad muzakkar nih. Yang diajak bicaranya adalah mufrad muzakkar. Contohnya kazalika qala rabbuka nih menggunakan harfu khitabnya ka di fathah. Kemudian al-mukhatabu mufradah muannasah nahu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala kazaliki itu liki kazaliki. Nah, bukan zalika tapi zaliki. Kemudian al-mukhatabu musanna mudzakkar nahwu qaulihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala zalikuma mimma 'allamani itu surah Yusuf ayat 38. Tanabbah ilal musyari ilaih fi hadhil amthilah wa oh yang keempat ya Afwan. Wa mithluhu qauluhu ta'ala dan yang semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 38 terkait mukhatab musanna mudzakkar itu. Nah, ini ada lagi. Tilkuma tuh, tilkuma. Yang muannasnya. Tilkuma asyajarah di surah Al-A'raf ayat 22. Kemudian mukhatab al-mukhatabu jam'u mudzakkar. Nah, zalikum wassakum bihi. Nah, kemudian kita lihat catatan nomor 5. Wa mithluhu qaulu ta'ala tilkum. Nah, tilkum tuh. Tilkum kan tilka. Kenapa? Al-jannah musyar ilaihnya tuh. Naam, al-jannah. Kemudian kenapa menggunakan lafal kum? Ya, karena khitabnya jamak laki-laki. Di surah Al-A'raf ayat 43. Kemudian al-mukhatabu jam'u muannas. Nahwu qaulihi ta'ala fazalikunna. Nah, zalikunna alladzi lum tunnani fi. Nah, untuk catatan pertama di sini catatan kaki yang pertama, oke. Ada ulama nahwu namanya Ibnu Ya'ish punya kitab Al-Mufassal, syarah Mufassal. Mufassal sendiri itu kitabnya Zamakhsyari. Beliau berkata wa mimma yadullu ala anna hadhihi huruf wa laysat asma. Oh, itsbatun nunit. Apa ini? Tasniyah ya. Naam. Bukan isim-isim yang dia itu menetapkan nun tasniyah bersamanya pada zanika, tanika. Oke, ini kita lewati saja catatan kakinya. Cukup dalam pembahasan lanjutan itu. Oke, catatan nomor 3. Yang mana nih? Oke, yang ini ya. Yang lugoh pertama. Di mana harfu khitab untuk isim isyarah lil ba'id menyesuaikan
orang yang diajak bicaranya. Tanabbah ila annal musyara ilaih fi hadhil amthilati huwa baitun. Oke, ini penjelasan. Perhatikan kepada yang ditunjukkan dengan isim isyarah pada contoh-contoh ini adalah baitun. Wa huwa mufrad mudzakkar. Lidza ustu'mila ma'ahu ismul isyarah. Oleh karena itu digunakanlah bersamanya isim isyarah lil mufrad al muzakkar ya. Zalik. Zalik itu isim isyarah untuk yang mufrad muzakkar. Bait tentunya jauh. Nah ya. Atau yang za-nya. Nah, wa huwa za karena lamnya sendiri adalah lamul bu'di, ya kan? Wa anal mukhatabah mukhtalif dan adapun yang diajak bicaranya itu adalah beraneka ragam. Maka fatasorofatil kafu. Maka silih bergantilah kafnya. Kenapa? Bihasabil mukhatabi. Menyesuaikan yang diajak bicaranya. Baik, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk yang lugah kedua. Al-lughatu as-saniyatu. Nah, lugah yang kedua itu antufroda kaful khitab. Dimufradkan kaful khitabnya. Dimufradkan kaful khitabnya pada isim isyarah lil bait. Padahal yang diajak bicaranya itu bisa mufrad, bisa jamak, bisa musanna. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah ya. Wa tuftahu ala kulli halin taghriban li janibil wahidil mudzakkari. Nah, ya. Nah, kemudian di fathah atas setiap keadaan di fathah. Nah, setelah menggunakan kaf khitab, kafnya itu di fathah pada semua keadaan. Keadaan ketika ngajak ngobrol orang yang satu orang perempuan, ya, harusnya kan ki kasroh enggak, tapi tetap di fathah. Ka harfu khitab pada isim isyarah lil ba'in. Li janibil wahidil mudzakkar. Namanya kepada sisi satu orang laki-laki. Padahal yang diajak bicaranya bisa jama perempuan, bisa jama laki-laki atau satu orang perempuan, tapi menggunakan harfu khitab kaf yang berharokat fathah. Ini untuk lugah yang kedua. Takulung kau katakan zalika baitun ya Muhammadu. Dan ini tagliban dan emang seringnya kan kita dapati seperti ini. Betul kan? Ya. Zalika baitun ya Muhammadu, zalika baitun ya Fatimatu. Sehingga nanti kita hukumi zalika adalah isim isyarah sepenuhnya untuk lafal bait. Padahal isim isyarah cuma za saja. Lamnya lam bu'di. Gitu. Kafnya harfu khitab. Tapi kenapa? Padahal yang diajak bicara perempuan ini menggunakan al-lughah hasaniyah. Dan ini ada syahidnya, ada dalil dalam Al-Quran. Begitu ya. Berikutnya zalika baitun ya rajulani yang diajak bicara dua orang laki-laki. Zalika baitun ya tholibatani yang diajak dua orang perempuan, bukan zalikuma gitu. Kemudian zalika baitun ya rijalu yang diajak bicara itu adalah jamak laki-laki. Kita tidak mengatakan zalikum tapi tetap zalika. Boleh, boleh. Kemudian zalika baitun ya tholibatu kita tidak mengatakan zalikunna tapi tetap zalika. Misaluha minal Quran, contohnya dari Al-Quranul Karim, qauluhu ta'ala, dan ini ada dalilnya. Gitu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu. Kum padahal di sini kan kum. Tapi kenapa? Di sini ada kaf. Karena menggunakan luwa yang kedua. Zalika. Berikutnya adalah zalika khairul lakum. Nah, zalika khairul lakum. Bukan zalikum khairul lakum, tapi tetap apa? Kaf. Khitabnya seperti apa? Mufrad muzakkar. Nah, dan di fathah pula harokatnya ya. Ini ada dalam Al-Quran. Bahkan ini sering dan kebanyakannya. Para guru-guru kita kalau ngajar bahasa Arab itu contohnya demikian. Padahal yang diajak bicaranya itu bisa jamak atau musanna. Sekalipun sekalipun mufrad atau satu orang itu satu orang perempuan. Tapi tetap harfu khitabnya kaf berharokat fathah. Oke, sekarang kita masuk ke i'rab isim isyarah. Bagaimana kita meng'irab isim isyarah? Nah, ini kita baca saja. I'rab isim isyarah tentunya sudah lewat dalam pembahasan isim mabni ya. Walaupun ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan dari isim isyarah yang dia tergolong mu'rab. Masih ingat nggak?
Nah, yang dua, yang musanna itu dia i'rab, ya, mu'rab maksudnya. Kita baca langsung. Kullu asma'il isyarati, kullu asma'il isyarati mabniyah, mabniyatun. Kalau dia mabni nantinya dia bisa pada mahal rofa, bisa pada mahal nasab, kayak gitu. Atau pada mahal jer. Wa takunu fi mahali raf'in, dan dia bisa berada pada mahal rofa, au nasbin, atau berada pada mahal nasab, au jarin, atau berada pada mahal jer. Intinya bihasabi mauqi'iha fil jumlah. Tergantung atau menyesuaikan kedudukannya dia nanti pada dalam jumlah. Ma ada ismain, ya, kecuali dua isim. Dua isim isyarah ini dia tergolong mu'rab. Nih, seperti zani dan tani. Zani dan tani. Zani dan tani ini kan yang kita baca hazani dan hatani untuk apa? Isim isyarah yang dekat namun bentuk dan jenisnya adalah musanna muzakkar untuk zani. Kalau tani itu untuk, ya, yang dekat namun bentuknya musanna muannas. Fa innahuma yu'rabani i'rabal musanna. Maka sesungguhnya keduanya ini nanti di'irab dengan i'rabnya musanna. Dengan i'rabnya apa? Musanna. Tuh, ada catatan nomor tiga, yu'rabani i'rabal musanna fir ra'i al-aisar, ya, dalam pendapat yang paling mudah. Maka nantinya dia kalau rofa, ya dengan alif kita sebutnya wa yurfa'ani bil alif atau marfu'un bil alifi, kita katakan begitu. Wa yunsabani wa yujarrani bil ya. Kita katakan nanti mansubun bil ya, dan juga majrurun bil ya. Karena kan dia mu'rab. Kalau mu'rab maka kalau rofa ya katakan marfu, kalau nasab ya katakan mansub, kalau jer katakan majrur. Kecuali kalau mabni, mabni baru fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Nah, takulu kau katakan hadara hazani wa hatani, ra'aitu hadaini wa hadaini, marartu bi hadaini wa hataini. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza bayanun linnas. Ini haza. Baik, ya. Kita lihat untuk hadza bayanun linnas. Bagaimana kita mengirabnya? Hadza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli rafin mubtada'un. Ini i'rab mudah. Ini apa? I'rab mudahnya. Apakah salah mengirab seperti ini? Padahal kita udah mengetahui haza itu bukanlah termasuk bagian isim isyarah. Nggak salah. Ya, tidak salah kita i'rab begini. Ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahalli rafin. Seakan-akan kita masukkan ha tanbih ini bagian dari isim isyarah. Ya, tapi kalau kita mampu untuk menjelaskan dan, ya, menganalisis hak di sini adalah hak tanbih, silakan. Nah, ya. Nah, fi mahalli rafin sebagai mubtada haza di sini. Bayanun khabar marfu. Baik, wa alamatu rafihi ad-dhammah. Qala ta'ala udkhulu hadhihi al-qaryah. Hadhihi ismu isyaratin mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, ini kaidah pengirapan isim isyarah, ya. Kaidah pengirapan isim isyarah. Jadi tidak perlu kita tahlil lafal hazihi dalam pengirapannya ha tanbih. Baru zihi nanti mabni alal kasri. Nggak perlu. Gitu. Yang ketiga, qala ta'ala inna haula'ina. Haula'i ismu isyarah mabniun alal kasri fi mahalli nasbin. Kenapa mahalnya nasab? Karena terletak setelah inna. Jadi jelas menjadi isim inna, ya kan? Ismu inna. Yang keempat, qala ta'ala zalikum khairul lakum. Nah, zalikum khairul lakum. Ini kan ketika harfu khitabnya menyesuaikan apa? Yang diajak bicara, menyesuaikan mukhatabnya. Nah, zalikum bagaimana? Zalikum ya sudah lihat, ya, za. Nah, zalikum za. Za-nya saja. Ismu isyarah mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Mabni ala sukun za-nya. Ya, kenapa mabni ala sukun? Karena kan dia seperti ada alif di depannya dan alif itu sukun. Gitu. Nah, sebagai mubtada. Lamnya apa lamnya? Lam yang berharakat kasrah di sini. Harfun liddalalati alal bu'di. Huruf yang menunjukkan atas jauh. Sedangkan kum kita katakan harfun liddalalati alal khitab. Huruf yang menunjukkan atas
Ya, yang diajak bicara ala khitobi jam'i zukur. Nah, yang diajak bicaranya adalah jamak laki-laki. Khair ya udah khabar marfu wa alamatu rafi'nya dhammah. Yang kelima qala ta'ala tilka ayatul kitabil mubin tilka ismu isyarah mabniun ala sukun ya ala sukun bukan alal fathi ingat bukan alal fathi tapi ala sukun tilka di sini. Udah catat nomor satu. Nah, mabni ala sukun al muqaddar. Nah, ini masya Allah ini. Ada irob terusannya lagi nih, lanjutannya lagi. Kalau kita ingin dikatakan bisa seperti ini, mabniun ala sukuni al muqaddari ala ya'i al mahzufah litakhallusi min atiqai sakinain. Nah, ya. Mabni di atas sukun yang ditakdirkan di atas ya yang dihapus. Ya. Kan asalnya tilka gitu ya, tilka. Nah, itu. Yang sukun kan ya-nya begitu. Begitu ya. Nah, yang sukun adalah ya-nya. Nah, litakhallusi min atiqai sakinain karena bertemunya dengan lamul bu'di yang lamul bu'di sendiri adalah mabni ala sukun juga la mahala lahu minal i'rab. Nah, sudah jadi dihapuslah ya sukunnya begitu. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kafnya sendiri adalah harfun lil khitab, ayatun jelas khabarun marfu'un wa alamatu rafi'nya dhammah. Qala ta'ala yang keenam, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadzani zani. Nah, ini dia mu'rab nih. Jadi jangan katakan fi mahalli, jangan. Kalau rafa ya katakan marfu. Kalau nasab katakan mansub. Ya gitu. Kalau hazani jelas marfu ya. Nah kan alif tuh. Karena kalau nanti dia mansub atau majrur, ya nanti haza ini bentuknya. Baik. Hadzani khasmani ismu isyarah mubtada'un. Nah, isim isyarah dia sebagai mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi al alif. Ya udah kita katakan nanti wa alamatu rafihi al alif begitu. Karena kan dia mengikuti i'rabnya apa? Isim musan isim musanna. Itu. Mulhaq bil musanna. Baik. Khasmani khabarun marfu'un dia khabar marfu' wa alamatu rafihi al alif. Yang ketujuh, kalau ta'ala ha antum ulai. Nah, ini ketika apa? Mubtada'nya berada di tengah-tengah antara ha tanbih dengan isim isyarah sebagai khobar. Nah, baru di sini kita langsung irob haknya. Haknya adalah harfun litanbih mabni ala sukun. Nah, karena dia di ini kan dengan alif ya, bersama dengan alif, alifnya sukun ya kan? Mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ha tanbih itu tidak memiliki kedudukan dari i'rab. Antum sendiri domir munfasil, domirun munfasilun mabnin ala sukuni fi mahali rafin mubtada. Pada mahal rafa sebagai mubtada, ulainya baru isim isyarah, ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahali rafin kha khabar. Yang ke-8. Silakan ada yang mau baca? Qala ta'ala fazanika zanika nih zanika. Dia mu'rab zanika. Silakan. Izin Pak Ustaz. Boleh. Izin Pak Ustaz. Bismillah. Langsung irapnya aja ya. Ah, Danika silakan Ibu. is danika ismun isyaratun berarti ya. Enggak, Ismun ismu isyaratin. Oh, ini mudaf ya. Kan Is, isim isyarah itu susunan idofah ya. Ini jangan ya, lupa. Beda ya. kalau isim mausul baru. Isim mausul jangan dikatakan ismu mausulin bukan, tapi ismun mausulun atau ya al ismu al mausulu. Oh ya. Ismu isyaratin mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu al kafu harfu lit harfu lil Harfun, khot harfun. Karena harfun kira. ya oh kadang dalam ya harfun lil khotobi Khitab, khotobin kha-nya kasrah. oh harfun lil khitabin la mahallalaha minal Lahu. Kalau i'rabi yang seperti ini hu. Kalau ya ha ini itu ya ada alifnya. iya. La La mahala lahu. mahallahu minal i'rabi burhana burhanani khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu. Betul. Nah, ya. Kurang sah. Mumtaz faidah. Al ismu al muqtarinu bi al. Isim yang digandengkan dengan al pada ismil isyarati setelah isim isyarah
itu yu'rabu badalan min ismil isyarati. Nah, ya. Dia di i'rab, dia di i'rab sebagai badal dari isim isyarah. Nah, amsilah contoh. Allah Ta'ala wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Intinya setiap isim ma'rifat dengan al, dia terletak setelah isim isyarah, maka nanti i'rabnya sebagai badal. Ini materi di Durusul Lughah jilid 1 kalau tidak salah, pelajaran ke-6 atau daras yang ke-7. Karena daras yang kelimanya itu kan tentang idhofah di Durusul Lughah jilid 1. Ini mah gampang saja ya. Nah, qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu. Nah, Al-Qur'anu ini adalah badal dari hadza. Hadza kita i'rab dulu, ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Kenapa dia di mahal rafa sebagai naibu fa'il? Ya karena fi'ilnya majhul sebelumnya. Nah, Al-Qur'anu ya badal marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua qala ta'ala hina hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Silakan dibaca i'rabnya. Hadza. Oke, saya saja. Ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin ismu inna. Al-Qur'ana badalun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian yang ketiga qala ta'ala wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru. Nah, ini yang majrur nih. Ya, karena mengikuti isim isyarah yang pada mahal jar. Hadza ismu isyaratin mabniun ala sukun ya. Nah, fi mahali jarrin bi harfil jar, pada mahal jar dengan huruf jar fi ya kan. Al-Qur'ani itu badalun majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Kemudian yang keempat qala ta'ala udkhulu hadhil qaryata. Hadhihi kita i'rabnya bagaimana? Ismu Sebagai isyaratin mabniun alal Maf'ul bih. nas alal mabdi kasri asri fi mahali fi mahali nasbin nasbin. Berarti al-qaryata badalun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Kemudian yang kelima, qala ta'ala akhrijna min hadhil qaryati. Nah, ya, hadhihi ismu isyaratin mabniun al kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar min. Kemudian al-qaryati majrurun wa alamatu jarrihi badalun majrurun wa alamatu Aziz. jarrihi al-kasratu zahiratun. Nah, ya. Intinya yang namanya badal itu tabi ayat yatba'u al-mubdala minhu. Al-badalu yatsba'u al-mubdala minhu. Dia mengikuti mubdal minhu fil i'rab dalam i'rab. Wa ala hadza in kana ismul isyarah fi mahalli raf'in, dan di atas hal ini ya, jika isim isyarah itu pada mahal rafa, kanal ismu al-muqtarin bi al, maka isim yang digandengkan dengan al ba'dahu setelahnya marfu'an ya, di rafa gitu ya. Nah, wa in kana ismul isyarah fi mahalli nasbin kanal ismu ba'dahu mansuban. Wa in kana ismul isyarati fi mahali jarin kana al ismu ba'dahu majruran. Gitu baik ya. Qala ta'ala alam anhakuma antilkuma asy-syajarati. Wa taqulu. Nah, dan juga di sini ada tafaqa haula'ir rijalu. Nah, intinya nanti haula'i di i'rab pada mahal apa nih nanti dia? Pada mahal rafa, fa'il dari tafawwaq ya, tafawwaq. Kemudian akram tu haula'i dia di mahali apa? Di mahali nasbin. Nasab. Nasbin Nasbin ya, Nasbin. maf'ul bi dari akram tu. Kemudian salam tu ala haula'i rijali, haula'i fi mahali jarrin. Jarin. Jarin. Ya, nah ya. Nanti tinggal dihafalkan atau coba nih, ini kan belum ada irobnya teman-teman nih. Yang keenam ini belum ada irobnya dan pada punya kitab semua kan ya. Nah, ini kan di bawahnya kosong nih. Coba teman-teman tuliskan tuh ya, biar ada coret-coretan bukunya. Kalau memang suka kalau mencatat di kitabnya langsung. Ya. Kalau nggak mau mencatat di kitabnya langsung ya berarti di buku tulis berbeda. Gitu. Tulis saja irobnya. Untuk haulai bisa lihat di sebelumnya. Kemudian untuk irob rijal ya di halaman baliknya terkait badal. Baik ya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke isim mausul. Isim mausul ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.